Terima kasih, Bu Lucy. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan masih tentang pengharapan, sebab saya rindu setiap kita bisa hidup, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya di dalam iman, tetapi iman itu menjadi sebuah landasan dari sebuah pengharapan, gitu ya, sehingga kita berlimpah-limpah di dalam kasih, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ayatnya satu aja, Bapak Ibu Saudaraku ya. Iya, ini eh, sangat memberkati kita. Amsal 23 ayat 18 mengatakan karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Ya, Amsal 23 mengatakan ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini orang yang punya pengharapan di ke depan, dia sungguh akan ada, akan terjadi karena masa depan itu sungguh ada ya. Masa depan itu ada, terjadi, mungkin gitu ya. Dan orang yang punya pengharapan akan punya masa depan. Orang yang punya pengharapan akan ada masa depan dan itu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu eh, melihat lebih jelas lagi betapa hebat, betapa dahsyatnya pengharapan itu jika ada di dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus memikirkannya, jika kita terus-menerus, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakannya, pengharapan itu sungguh ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pengharapan itu tidak akan hilang. Ya, jadi setiap kita jika menaruh sebuah pengharapan itu di dalam hidup kita, memikirkannya, mengatakannya, maka itu akan terjadi. Maka itu sungguh ada dan tidak akan hilang, kata Amsal demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saya mengutip sebuah artikel, Bapak Ibu Saudara ya. Ini keajaiban pengharapan di dalam pikiran kita, ya. Keajaiban di dalam pikiran kita itu pengharapan di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya itu elpis, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu artinya menantikan yang baik. Pengharapan itu artinya adalah menantikan yang baik. Ya, tetapi contohnya kalau pengharapan itu adalah kekhawatiran, ketakutan, maka pengharapan itu menjadi negatif, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, rasa khawatir dan takut itu akan bisa terjadi. Ya, kita seperti menantikan sesuatu yang buruk, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tetapi pengharapan juga di dalam bahasa Ibrani ditulis mikveh yang artinya menantikan, mengumpulkan. Sebenarnya sama. Ya, kalau yang satu menantikan yang baik, nah jadi contoh yang saya berikan di pertama adalah khawatir dan takut, maka pengharapan itu menjadi negatif. Ketakutan bisa menjadi sebuah pengharapan yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Bisa terjadi yang negatif itu jika itu di dalam pikiran. Karena pengharapan di dalam bahasa Yunaninya elpis yang artinya menantikan yang baik. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi khawatir dan takut pun bisa jadi itu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua adalah
pengharapan ditulis di dalam bahasa Ibrani mikveh yang artinya yang artinya sangat menantikan, mengumpulkan, ya. Pikirkan, mengumpulkan semua yang benar, semua yang suci contohnya, manis, sedap didengar, dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Jika kita taruh itu semua di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, maka itulah yang akan terjadi. Ya, sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalkan elpisnya menantikan yang baik, kesembuhan. Alkitab tadi mengatakan masa depan sungguh ada dan pengharapan itu tidak akan hilang. Elpisnya tidak akan hilang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pengharapan sama aja dengan di Yunani dikatakan mikveh yang artinya menantikan, mengumpulkan. Ya, ketika kita mengumpulkan pikiran-pikiran sembuh, pikiran-pikiran yang terjadi, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran mungkin eh, lebih besar, Bapak Ibu Saudara, maka itu juga akan terjadi karena Alkitab mengatakan masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita juga menaruh pengharapan di dalam pikiran kita, ya. Jangan yang negatif, ya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, contoh negatif itu bisa terjadi karena itu bukan yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.